saya Banika Kecira Alfioni, kelas manajemen 22A, NPM 22411027. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Apa itu uji hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dapat diuji dengan data. Biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih dari variabel. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis not dan hipotesis alternatif. Hipotesis not adalah pernyataan tentang populasi yang akan diuji. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis knowing. Misalnya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis nol dapat dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaannya antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Pentingnya uji hipotesis. Pentingnya uji hipotesis adalah untuk membuat keputusan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Uji hipotesis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdekatan intuisi atau pengalaman. Berikut adalah beberapa manfaat uji hipotesis. Untuk membuat keputusan yang lebih akurat, uji hipotesis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Untuk mengurangi resiko, memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Untuk mengurangi resiko membuat kesalahan, baik kesalahan tipe, menolak hipotesis nol yang benar, maupun kesalahan tipe 2, menerima hipotesis nol yang salah. Uji hipotesis dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian, survei, dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa contoh pengujian uji hipotesis. Penelitian. Uji hipotesis dapat digunakan oleh peneliti untuk mengurangi hipotesis tentang karakteristik populasi. Misalnya, seorang peneliti dapat menggunakan uji hipotesis untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi, proporsi populasi, atau varian populasi, survei. Uji hipotesis dapat digunakan oleh lembaga survei untuk menguji hipotesis tentang opini publik, perilaku konsumen, atau perilaku pelanggan. Misalnya, lembaga survei dapat menggunakan uji hipotesis untuk menguji hipotesis tentang preferensi pemilihan dalam suatu pemilihan umum, perilaku konsumen terhadap produk tertentu, atau perilaku pelanggan terhadap layanan tertentu. Ada beberapa macam uji hipotesis yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan uji hipotesis yang tepat tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih uji hipotesis. Jenis hipotesis. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah
pernyataan tentang populasi yang akan diuji. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol. Karakteristik data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis harus memiliki karakteristik tertentu, seperti normalitas, homogenitas varian, dan independensi. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas untuk menerima hipotesis nol yang benar. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan adalah 95% dan 99%. Masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, pemilihan uji hipotesis yang tepat tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Ini adalah beberapa yang perlu diperhatikan. Jenis hipotesis. Hipotesis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis berlawanan dengan hipotesis nol karena data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis harus memiliki karakteristik tertentu seperti normalitas, homogenitas varian, dan independensi. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas untuk menerima hipotesis nol yang benar. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan adalah 95% dan 99%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.